Selamat pagi Ibu, saya dengan Raden Amrini yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang saya dibantu Ibu, ini gimana? Oh iya Bu Bidan, ini tadi itu anak saya tuh kemasukan bunga petai Cina, terus habis itu terus tak ambil. Oh, sudah bisa dikeluarkan Iya, tapi ya, bisa, ya. kesini mau memastikan sudah bersih atau belum Iya, ya Bu ya? takutnya nanti belum bersih. Oh iya, ini saya tanya dulu ya Bu ya, namanya aja Sinten. Ini sama adik Kak. Oh iya, umurnya berapa? Umurnya 3 tahun, jenis kelamin laki-laki Iya. ya, tak periksa dulu sini. Ya, ini untuk hasil pemeriksaannya tadi bagus Ibu, suhunya 37 masih normal, kemudian nadinya 95, respirasinya 24 kali per menit masih bagus normal. Kemudian tadi juga sudah dilihat itu puntesinanya sudah bersih, sudah keluar semua. Oh iya. Di sini saya juga akan menjelaskan ya Bu ya, pengertian pertolongan pertama yang dilakukan pada cedera pada anak. Yang pertama itu, pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat dan dapat terjadi di mana saja dengan alat seadanya. Kemudian ada beberapa macam jenis cedera pada anak. Yang pertama itu kecelakaan, kemudian tersedak, kemasukan benda asing ke hidung kayak yang seperti adik tadi ya. Kemudian kemasukan benda di telinga, dan yang berikutnya adalah luka bakar. Terus kalau misalnya terjadi kecelakaan, nah kita itu harus gini Bu, jika itu jatuh terjadi memar, kompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala rawan, atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera dibawa ke rumah sakit ya Bu. Kemudian jika terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian berikan tekanan. Jika terjadi ada patah tulang, buka dan periksa area yang cedera. Perban setiap luka yang terbuka, balut, bidai area yang cedera, cari pertolongan medis atau segera dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian jika cederanya itu tersedak, yang pertama, letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Kemudian bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas anak. Kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali ya Bu ya. Kemudian jika masih ada, evaluasi bagian mulut anak, apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan. Jika tidak berhasil, segera dibawa saja ke rumah sakit nih. Terus kalau misalnya ada cedera pada anak itu kemasukan benda asing di hidung, mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, kemudian dibawa ke rumah sakit lagi aja. Kemudian yang selanjutnya, jika kemasukan benda asing di telinga yang berukuran kecil, cara pengeluarannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan. Kemudian kemasukan serangga, meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Jika telinga tersebut kemasukan biji-bijian, dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping bisa. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembangkan dan akan susah dikeluarkan. Dan kemudian kalau misalnya terjadi luka bakar pada anak, aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab.
tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya juga bisa ya Bu. Dan kemudian segera dibawa ke tenaga medis, ke tenaga kesehatan atau rumah sakit. Seperti itu Bu. Ini ada sudah jelas ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah berarti sudah paham semua ya. Nanti kalau terjadi pertolongan terjadi cedera dan pertolongan pertama yang diberikan itu apa? Itu sudah paham ya. Ada yang bisa dibantu lagi atau yang ditanyakan? Cukup. Ya, begitu dulu ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga sehat selalu. Iya, sama-sama.